Bi ajmain rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah mahasiswa dan mahasiswi Winsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya hari ini saya kembali dapat bertemu dengan teman-teman semuanya. Meski dalam keadaan virtual seperti ini, namun ini adalah jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hari ini akses menuju kampus Winsi kebanggaan kita ada beberapa titik yang masih banjir, sehingga untuk menyulitkan sekali teman-teman untuk berada di sana. Alhamdulillah hari ini teman-teman di rumah seperti itu ya, masih bisa berkuliah walaupun di sebelahnya disuguhi minuman hangat, ada untuk mungkin sambil makan mie ayam ya kan. Masih bisa ngelihat wajah ekspresi orang tuanya, masih bisa berkumpul bersama keluarga kalau seandainya kalian melaksanakan perkuliahan, harus ngekos dan lain sebagainya. Maka walaupun kita berkuliah dalam tatap muka secara daring seperti ini, saya berharap teman-teman semuanya itu tentu dimudahkan ya. Baik, kita awali dulu pertemuan perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dan kita selipkan doa dan harapan kalian semuanya apa. Silahkan Al-Fatihah. Ya Allah, semoga mahasiswa yang ada di hadapan saya secara virtual ini dimudahkan rezekinya, bisa bayar uang semesternya, dan dimudahkan sampai wisuda nanti sehingga orang tuanya bisa hadir dalam wisuda sarjana pendidikan kalian semuanya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita masuk pada satu buah materi yang tentu ini sangat berkaitan sebagai pengantar perkuliahan kita, yaitu materi pendidikan dasar dan menengah kedua. Namanya juga materi pendidikan dasar, artinya adalah saya berharap dalam proses perkuliahan ini nanti, saya share screen ya, yang Mas, nggak apa-apa ya Mas, siapa yang membuatkan Zoom ini tadi? Saya lupa nih. Nggak apa-apa ya, saya share screen ya, izin ya. Nah, baik, materi pendidikan dasar dan menengah kedua. Sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa nanti pada prosesnya Anda akan melihat model dari bentuk materi-materi apa saja yang akan Anda sampaikan kepada siswa dan siswi Anda nanti. Apakah semuanya, Pak, ini menjadi sebuah keharusan kita untuk mengetahuinya? Tentu saja. Namun, pada prinsipnya, ini semua harus kalian sesuaikan kepada lokasi di mana kalian PKL nanti, Mbak Sylvia. Jadi Mbak Sylvia tuh nggak bisa nentukan nanti saya maunya itu ngajarnya di SMA aja, Pak. Karena anak SMA itu gampang diaturnya, nggak ribut kayak anak kelas 1, nggak susah proses KBM-nya gitu. Nah, tentu setiap tahapan dalam dunia pendidikan mahasiswa yang berbahagia itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tapi semua memiliki tantangan. Yang paling tantangan terbesar ketika Anda masuk pada level menengah atas, maka yang jadi pertanyaan adalah kritisnya mereka, ya, menggali keilmuan kalian, seperti itu sudah sering ditemukan. Dosen saja kadang ada mahasiswa yang bertanya itu hanya sekedar untuk menguji pengetahuan, tapi kami yakini bahwa memang itu adalah bentuk diskusi di dalam kelas, itu tidak jadi masalah. Yang penting proses perkembangan proses pembelajaran itu berjalan dengan dinamis, seperti itu ya. Mahasiswa sekalian, nah saya tanya dulu nih sebelum masuk, ada tidak yang tahu tentang makna pendidikan menurut versi kalian sendiri? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Pendidikan. Menurut Anda terserah, saya nggak perlu jawaban teori menurut Omar Hamalik, menurut Zakiyah, itu nggak perlu, itu ilmu apa namanya, orang yang sering berkecimpung di dunia pendidikan, buku-bukunya sudah di mana-mana. Tapi menurut Anda sebagai mahasiswa pendidikan, Anda mengartikan pendidikan itu apa sih sebenarnya? Kita flashback lagi nih. Silakan. Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya Pak Aldi, Pak. Ya. Silakan Mas Aldi. Menurut pandangan saya Pak, pendidikan proses
menimba ilmu, entah caranya bagaimana kita mengambil suatu ilmu itu, intinya prosesnya, entah kita melalui pendidikan formal maupun non formal gitu. Baik, terima kasih Mas Aldi. Makasih banyak Mas Aldi. Tadi ada lagi? Siapa lagi? Silahkan. Saya Pak Jamilah. Mas Khairul Wijal dulu ya, Mas Khairul Iksan. Sebentar ya Mbak Jamilah. Pendidikan Mas Khairul, apa menurut Anda? Pendidikan itu adalah suatu lembaga yang bersifat untuk menumbuh kembangkan dan memajukan suatu peradaban. Jadi maju dan mundurnya suatu peradaban itu tergantung pada pendidikan. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa jawabannya nih, cerdas-cerdas nih. Mas Mbak Jamilah, silakan. Jadi Mbak menurut Jamilah. saya pendidikan itu adalah suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di suatu lembaga pendidikan melalui sistem pengajaran dan pelatihan. Baik, luar biasa. Jawabannya luar biasa di kelas ini ya. Mbak Jamila walaupun saat ini kurang fit, tapi beliau masih semangat mengikuti. Terima kasih responnya Mbak Jamila. Jadi teman-teman sekalian, jawaban Anda semuanya luar biasa. Jadi memang pada prosesnya pendidikan itu adalah merupakan salah satu sarana, ini saya mudahkan bahasanya ya. Jadi merupakan salah satu sarana di mana dengan hadirnya sektor pendidikan ini, kaitannya, korelasinya nanti ada guru dan sebagainya itulah. Ada guru, siswa, proses pelajaran. Maka dalam proses itu, Anda nantinya akan menghantarkan atau kita akan terhantarkan dari proses yang sebelumnya tidak mengetahui jadi tahu. Tapi bedanya dengan pembelajaran, kalau belajar itu lebih kepada proses transfer ilmu tadi, namun dalam bentuk pendidikan, cakupan ruang lingkup pendidikan itu tidak hanya duduk dan terbatas pada kelasnya saja, tidak hanya di lokal saja. Tingkah laku Anda, kedudukan Anda, perilaku Anda, penampilan Anda, itu adalah bentuk pendidikan bagi siswa dan siswi Anda. Dan ingat, guru itu pasti akan ditiru sama siswanya. Saya saja nih ya, saya saja. Mungkin kalau Anda saya melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak memberikan contoh, Anda pasti akan mengatakan ini dosen apaan sih gitu, nggak kasih contoh banget, itu pasti. Nah maka dari itu saya sampaikan bahwa kita itu harus mampu menjadi nilai-nilai pendidikan itu semuanya itu terukur dalam diri kita semuanya. Coba Anda bayangkan kalau saya datang ke kelas ini, saya pakai baju kaos, celana jeans, sepatu, cat. Pasti nggak respect kan? Nggak respect pasti. Karena memang sudah pada ranahnya Anda pasti akan nanti menjadikan itu sebagai contoh. Nah, kalau dalam segi definisinya, pendidikan itu adalah bimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa, ya, pendidikan itu kepada anak-anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohani agar berguna bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak hanya diberikan oleh ini secara global ya, namun saya tambahkan pendidikan itu adalah sebuah bimbingan yang diberikan orang yang lebih dulu tahu kepada orang yang tidak mengetahuinya atau belum paham dengan hal itu. Karena kalau saya mengikuti teori ini, maka kalau orang dewasa, banyak mahasiswa saya itu yang jauh lebih dewasa daripada saya. Jauh lebih tua daripada saya. Banyak mahasiswa saya yang umurnya 30 tahun, bahkan 40 tahun. Di umur saya yang 29, mahasiswa saya itu kalau dikualifikasi itu banyak sekali yang 35, 40 gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu, di mana pendidikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang pertumbuhan jasmani dan rohaninya itu agar berguna bagi diri sendiri, kita, dan juga masyarakat. Tidak dipungkiri, mahasiswaku yang berbahagia, bahwa kita nantinya, ketika Anda akan terflashback dengan materi pembelajaran Anda nanti. Bisa saja, ya, Mas Fauzan, Anda lupa bentuk-bentuk ataupun macam-macam dari najis yang dijelaskan dalam bab toharoh nantinya, ya, bisa saja. Suara saya masih kedengaran jelas ya? Jelas Pak. Aman, baik, alhamdulillah. Jadi bisa saja nanti kita tuh lupa gitu. Kan macam-macam air itu apa ya?
Macam-macam najis itu apa ya? Ada najis mukafafah, ada mughalazah, ada mutawasithah. Ini kan Anda kadang suka lupa kan? Tapi ketika belajar Anda menjadi proses guru nantinya, Anda itu akan mengetahui dan flashback ingat lagi. Nah, gitu teman-teman. Itu yang dimaksudkan, berguna untuk diri kita sendiri. Saya udah sering ya cerita ya, di kelas ini saya pernah cerita nggak? Saya dulu mata kuliah Kapita Selekta itu, jujur aja nih, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 saya nggak paham. Nggak tahu kenapa. Tapi ternyata saya jadi dosen Kapita Selekta. Di situ tantangan terbesar. Akhirnya karena menjadi dosen dan kita menjelaskan ulang, akhirnya kita paham. Dan jangan-jangan itu ada doa dari dosen saya dulu kepada mahasiswanya. Semoga apa yang disampaikan bisa beliau pahami. Makanya biasakan kalian jadi guru. Pesan saya tidak hanya cerdas dalam metode strateginya pembelajaran, tapi jangan lupa ada power of doa dari guru yang luar biasa ketika selesai mengajar nantinya. Lanjut ya. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha ya, teman-teman, untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Bayangkan coba, jadi guru itu luar biasa. Inilah amanahnya. Ada mau pindah jurusan? Oh, nggak bisa, udah semester 5. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Bahasa kerennya itu adalah mempelajari agama Islam secara kafah, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Jadi, tolong jangan dijadikan agama Islam ini adalah mata pelajaran yang hanya sekedar menunaikan sebuah pembelajaran saja lalu dia dapat nilai, tapi tolong ada ending di dalamnya, ada makna di dalamnya, sehingga peserta didik Anda tahu kalau dia belajar ini, dia akan memiliki pandangan hidup. Kenapa dia harus wudu? Biar bersih. Jauh-jauh hari sebelum ada corona, kita udah diajarkan bagaimana cuci tangan berwudu sehari 5 kali. Ya itu paling sedikit itu kalau nggak mandi ya Mas Podali ya. Kalau Mas Podali nggak mandi, sholat aja dijaga tuh udah wudu tuh luar biasa. Lalu kalau misalnya kita ajarkan kepada mereka tentang nilai akhlak-akhlak mahmudah dan mazmumah, maka dia akan ingat, oh ternyata kalau akhlak baik itu Rasulullah mencontohkan begini gitu. Jadi kita udah mulai mendalam materi kita di perkuliahan di semester ini. Jadi Anda nantinya mahasiswaku yang berbahagia, ketika Anda mengajarkan nilai akhlak, ceritakan bagaimana Rasulullah ini mengajak orang-orang kafir masuk kepada Islam itu tidak hanya dengan peperangan, tapi dengan akhlak, dengan contoh, ya, bagaimana beliau dengan kasih sayang seperti itu sehingga orang tertarik masuk kepada Islam. Makanya saya aneh, kenapa masih ada guru yang siswanya nggak hafalan main pukul. Itu yang saya bingungkan. Harusnya kalau siswa tidak bisa menghafal, buat dia semangat untuk menghafal. Jangan buat dia takut untuk menghafal. Kenapa dia harus hafal surah Al-Fatihah? Nah, Al-Fatihah ini rangkuman isi dan merupakan kumpulan gimana fadilahnya ini seperti kita membaca Al-Quran. Dan ini dibaca dalam sholat. Kalau kalian baca sholatnya Al-Fatihah yang nggak bagus, maka sholatnya nggak diterima. Kalau sholatnya nggak diterima, nah untuk apa kita hidup? Apa bedanya kita hidup sama kambing? Kambing makan, kambing cari makan, kambing menikah, kambing punya anak. Tapi apa yang membedakan? Kita sholat, nak. Nah gitu. Jadi dia tahu, oh iya ya. Jadi Mas Nur Mubin nanti antum kalau jadi guru, ya kalau siswanya nggak hafal, jangan dimarahi. Jangan disumpahi. Udah nggak begitu lagi, udah zamannya stop udah. Generasi kita nih yang di hadapan saya ini guru-guru milenial semua udah. Yang di hadapan saya ini guru-guru milenial yang berakhlak. Tidak hanya modern tapi punya akhlak dan mengedepankan nilai-nilai attitude. Ya. Kalau siswanya diajarkan attitude, gurunya harusnya lebih mencontohkan. Gitu mahasiswa yang berbahagia. Jadi nggak ada lagi, udah nggak zaman kita belajar dengan dipukul. Yang perempuannya kalau masih pakai jilbab-jilbab yang masih terbuka auratnya, jilbab pendek gitu. Kenapa dia harus pakai jilbab yang menutup? Sampaikan alasannya apa gitu. Kenapa sih harus begitu gitu. Jadi tidak hanya menunaikan pembelajaran. Jelas kira-kira teman-teman penjelasan saya sampai di materi di kali ini? Jelas Pak. Jelas Jelas, ya. Pak. Alhamdulillah.
Selanjutnya, mahasiswa yang berbahagia, tujuan pendidikan agama Islam, tugas Anda sebagai guru pendidikan agama Islam itu adalah bertujuan untuk membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam dan bertakwa kepada Allah. Coba ini jurusan Pak ini. Berat Pak amanahnya Pak. Aduh Pak, saya kan ini jauh dari kata sempurna Pak. Saya kadang sholatnya masih lalai, Pak. Masih suka main Mobile Legends, tanggung, Pak. Ini udah mau war gitu ya. Nggak ngerti lah saya bahasanya, saya ingat bahasa orang-orang aja. Pas sudah mau tanggung, Pak, udah mau ini, sholat kadang saya abaikan, Pak. Ingat teman mahasiswa yang berbahagia, untuk mengajarkan agama Allah tidak mesti Anda menjadi sempurna. Tapi maka sempurnakanlah diri kita sambil kita mengajarkan ajaran-ajaran Allah. Nggak mesti dulu. Misalnya Anda merasa, saya ini masih banyak dosa, Pak. Saya masih banyak melakukan kesalahan, nggak bisa jadi guru agama Islam. Maka itu semua proses nantinya. Itu proses. Maka belajarlah Anda, gitu. Biasakan diri Anda. Sehingga dengan terbiasa tadi, Anda juga bisa jadi orang yang mengajarkan pribadi yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Itu. Makanya kalau mahasiswa saya di IAIN ini, UINSI ini, itu godaannya nggak sebesar mahasiswa saya yang ada di Poltekkes atau di IKIP. Itu coba Anda bayangkan, Mas Nur Mubin, di kelas tuh ya, ada perempuan nggak pakai jilbab, pakai rok yang tidak tertutup seperti temannya gitu. Gimana coba Anda menjaga keimanan pada posisi seperti itu? Akhirnya kan kita posisinya berjilbab semua ya. Makanya saya tidak gentar juga untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman di sana. Saya selipkan sedikit-sedikit walaupun mata kuliah saya adalah mata kuliah kemanusiaan, humaniora gitu ya. Gitu dia, saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu agama yang luar biasa sempurna, membungkus perempuan dengan rapi, dengan cantik, biar nanti yang grand opening suaminya. Itu nggak semuanya gitu. Jadi sampai nilai kemanusiaan, kenapa Islam itu ada yang tidak mau divaksin, bukan berarti dia anti sehat, bukan. Tapi ada alasan lain. Kalau ada yang halal, kenapa masih cari yang haram gitu. Kalau mau yang halal, halal dulu kita pakai. Kalau sisanya udah habis, baru kita gunakan yang semi-semi haram ini. Sama kan babi itu halal ketika udah nggak ada makanan lagi. Video ini kan materi ada video. Gitu. Nah, baru pindahkan ke OBS yang gimana? Ya, di-mute dulu Mas Aldi. Di sini ya. Ini ya. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi apa namanya? Itu. Dan selanjutnya adalah atau hakikat tujuan pendidikan agama Islam adalah terbentuknya insan kamil atau manusia yang sempurna. Tidak perlu menunggu kita untuk sempurna juga untuk mengajak orang lain pada kesempurnaan. Maka mulailah dari diri kita sendiri. Saya pernah kok jadi teman-teman semua. Saya juga suka dulu pakai celana jeans. Saya kuliah dulu suka saya pakai celana jeans, suka banget. Ya, tapi karena saya sadar mau masuk tarbiyah, sudah semester atas sudah dirapikan tuh sama Bu Dokter yang Eti gitu kan. Udah stop jangan kayak gitu lagi, dirapikan. Kalau ikat pinggangnya coklat, baru kaos kakinya coklat. Kalau sepatunya coklat, jangan kaos kakinya hitam, celananya putih, ikat pinggangnya coklat, bajunya merah, itu nggak bagus. Karena kita harus menyesuaikan baju kita ketika siswa kita mengajar. Itu sampai sedetail itu coba. Karena memang kita jadi contoh teman-teman sekalian. Di masyarakat juga, coba bayangkan ya, teman-temanku yang berbahagia, mahasiswaku yang berbahagia, Anda nanti Mas Budali, hari ini ada orang meninggal di tetangga Anda, minta bacakan doa haul Mas Budali, ya kan? Ayo, itu, tafadhol Ustadz Budali yang bacakan doa. Beliau lulusan sarjana Islam. Jadi kita tuh benar-benar harus siap pakai, apalagi kalau KKN nanti. Silakan Ustadz Yusuf, saya minta tolong khutbah Jumat ini, karena Ustadz yang sebelumnya berhalangan hadir. Mohon Ustadz khutbah ya hari ini. Coba luar biasa. Ustazah Halimah, bisa tidak mengisi ceramah materi di majelis taklim ibu-ibu hari ini? Itu. Jadi bayangkan seberharga itu dan setinggi itu derajat Anda diangkat oleh Allah ketika Anda menuntut ilmu agama Allah. Setinggi itu coba. Maka bersyukur. Ya, tapi jangan juga sombong. Saya jurusan agama. Mana jurusan teknik nanti dulu. Yang jurusan masuk ini jurusan agama. Teknik nanti dulu ya. Gitu. Enggak begitu. Tapi jurusan agamalah menjadi modal semuanya. Ada 4 dimensi yang hendak ditingkatkan yang dituju oleh kegiatan pembelajaran nantinya, mahasiswaku. Yang pertama, dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran Islam. Ya. Keimanan dia tuh kita minimal nih, minimal. Kalau habis pembelajaran agama Islam tuh dia imannya naik banget tuh.
Dia tahu makna sholat. Kalau orang nggak 1 kali nggak sholat itu dihukum 500 tahun di neraka. Kalau dia tidak puasa begini hukumannya. Itu atau tebel tuh imannya tuh. Nanti kalau udah mulai di hari, misalnya pelajaran agama hari Senin ya, udah mulai hari-hari Sabtu gitu kan, udah mulai turun keimanannya. Nanti Seninnya lagi naik lagi seperti itu kan kalau udah ketemu mata kuliah atau mata pelajaran Anda gitu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Sehingga pada prosesnya nanti kalau bertemu dengan Anda itu maka dia akan menemukan sebuah kebahagiaan. Lalu yang kedua, dimensi pemahaman atau penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam ya. Jadi selain paham, dia mampu menalarkan sesuatu serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Jadi pelajaran agama Islam ini itu nantinya akan menjadi benteng kuat. Selain dia paham agama, dia juga mampu mengembangkan pengetahuannya yang berstandarisasi keislaman. Anda tidak tahu kan, nanti murid Anda itu ternyata jadi dokter, tapi jadi dokter yang mengurus pasiennya karena Allah. Anda nggak tahu nanti murid kalian jadi polisi, nggak tahu. Tahu-tahu Mbak Halimah kena razia, tiba-tiba yang razia muridnya dulu, Bu, saya dulu murid ibu, Bu. Saya alhamdulillah karena ibu ajarin sholat, saya sholat, Bu, sampai sekarang. Coba bayangkan. Itu teman-teman bahagia. Bahagia dia. Lalu kalau dia jadi pilot yang berlandaskan keimanan. Yang kedua, dimensi pemahaman atau penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran Islam. Dimensi pemahaman dan penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran Islam. Jadi selain paham dia penalaran tadi sudah ya. Yang ketiga, dimensi penghayatan pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam. Islam agama yang menenangkan, Islam bukan agama yang membebankan. Itu harus Anda tanamkan. Kalau kita punya masalah, kita ngadu sama Allah, ya Allah, udah ringan gitu. Jangan sampaikan bahwa Islam ini memang merupakan rahmatan lil alamin. Gimana cara membuktikannya, Pak? Anda buktikan sendiri. Mulai dari sekarang buktikan. Jadi Anda ngajarinnya enak kepada peserta didik Anda. Dan yang terakhir, dimensi pengalamannya dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani dan dihayati dan diinternalisasi oleh peserta didik. Jadi benar-benar dia memiliki pengamalan ya, bukan pengalaman, pengamalan yang baik. Oh iya, makasih. Makasih kan kena ininya, kena dagingnya. Makasih, maaf ya. Ada anak saya ngasih makanan. Makasih ya sayangnya. Kena tangannya sayang, kena tangannya tadi. Sih. Nah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kira-kira jelas tidak apa yang saya sampaikan, teman-teman? Mbak Sheila paham ya? Jelas ya? Pak. Bisa 8 menit nih. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya baru dasarnya, kita belum masuk materi ya. Jadi, pembelajaran agama Islam itu, maaf ya saya makan ya, tadi anak saya yang suapin. Nah, jadinya. Gak enak kalau nggak dihargain. Jadi, kalau Anda nanti jadi guru, maka stop mengancam siswa Anda dalam pelajaran agama Islam. Kenapa dia mau menghafal surah Al-Fatihah? Kalau dia, ngapain saya ngapal surah Al-Fatihah? Kalau saya nggak tahu tujuannya apa, kalau saya ngapal belajar Al-Fatihah ini, nggak tahu dia. Hafal, habis hafal sudah. Tapi temukan makna di dalamnya, kenapa dia harus belajar ini. Kenapa harus Anda mempelajari materi pendidikan dasar dan menengah kedua ini? Karena saya inginkan nanti Anda minimal tahu dasar dan pondasinya. Ibarat membangun rumah, pondasinya sudah kuat, maka Anda finishing dan mewarnai pemikiran agama Islam nantinya dalam kehidupan siswi Anda secara umum itu jadinya lebih mudah. Karena Anda tahu caranya, Anda tahu materinya, Anda tahu langkahnya, Anda tahu resepnya. Jadi buat pasien-pasien Anda itu sembuh dengan resep yang tepat, dengan materi yang tepat. Kalau kasih resep, kasih langkah yang salah, salah semua udah. Dasarnya dulu oke, jalannya jadinya mudah. Maka mahasiswa yang baik itu nantinya dari setiap sub pengetahuan yang Anda dapatkan dari berbagai materi perkuliahan, lalu Anda kolaborasikan dengan strateginya. Materinya ada. Habis materinya kita turunkan dia menjadi RPP. RPP-nya taruh di dalam RPP dimuati isi metode dan strateginya. Lalu hasilnya sebelumnya dari itu semua kita tarik. Ada yang namanya kurikulum. Ada kan kalian mata kuliah kurikulum kan?
penentuan kurikulumnya, sekolahnya seperti apa. Kalau lingkungannya Mbak Sylvia itu rata-rata lingkungannya pedagang, maka isikan tentang kurikulum nilai-nilai kejujuran. Kalau di sekitaran sekolahnya Mbak Halimah, lingkungannya itu adalah rata-rata orangnya pekerja secara modern, maka sampaikan kurikulum yang berbasis teknologi supaya dia tidak memanfaatkan teknologi dengan salah. Jadi kurikulum di sekolahnya Mas Fadli dengan kurikulum di sekolahnya Mas Adib itu nggak bisa sama. Saya jamin. Kalau sama itu semuanya berarti sekolah tidak bisa berkembang. UINSI sama UIN Malang tentu beda karena kami mengukur dan melihat bagaimana perkembangan dunia pekerjaan dan juga background orang tua kalian. Gitu arahnya kemana. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira mahasiswa yang berbahagia? Jadi, saya ingat tegaskan kembali bahwa dimensi ini nantinya, ini akan menjadi tolak ukur Anda. Saya masih ada fungsi pendidikan Islam, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang saja. Insya Allah pekan depan, Mas siapa yang membuatkan Zoom? Fadli Yusuf, Pak. Mas Ustadz Fadil. Ustadz Fadil, insya Allah dalam pekan depan itu saya sudah beli Zoom yang berbayar, yang bisa mahal, yang bisa lama. Nanti saya kirimkan ke Mas Fadil, tapi tolong digunakan mata kuliah saya saja ya. Jadi boleh Anda sambil ngerekam, Anda boleh sambil ini agak lama, nanti Anda buatkan akunnya, akunnya sama passwordnya saya belikan, tapi digunakan pas perkuliahan saya saja. Seperti itu. Saya beberapa hari ini teman-teman jujur saya agak belum bisa komunikasi dengan baik. Tolong doanya ya, tolong doanya semuanya saya mau sekolah lagi, semoga dimudahkan, lulus seperti itu. Karena saya masih deg-degan nih Senin pengumumannya nih, kira-kira saya tidak layak tidak lulus dan masuk gitu ya, karena persaingannya cuma 15 orang dokter di UINSI gitu, yang daftar banyak. Nggak tahu nanti gimana. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Mas Muhajir? Mas Muhajir? Ya, Pak. Sehat kan, Mas? Wih, ganteng rambutnya. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Kenapa Mas Muhajir nikah? Ya, Pak. Baru nikah kan, Mas? Anak 3 sudah, Pak. Belum. 3 sudah, Pak. Saya kira betulan nikah. Belum, Pak. Kira betulan nikah tadi. Mas Muhajir kira nikah tuh enak kah? Nyesel loh nanti. Kenapa nggak cepet nikahnya gitu ya? Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Tapi jangan dulu. Kalau bisa karir dulu ya. Yang jelas pesan saya satu, mahasiswa sekalian, sampai PKL cita-cita Anda jadi guru dulu. Dan jadi nanti kita akan lihat materinya dan Anda kira-kira setelah nanti di pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan lihat kira-kira Anda ini cocoknya, sukanya ke materi seperti apa, metodenya bagaimana. Maka pertemuan yang akan datang, saya minta tolong. Terserah Anda dapat dari mana, terserah. Cari RPP kurikulum 2013, ya, kurikulum 2013, ya, kosong. Jangan diisi dulu. Nanti kita isi bareng-bareng, ya. Kurikulum terserah mau ada dapat di internet kah? RPP loh ya, bukan kurikulum. RPP itu yang sekali pertemuan itu loh. Ya, tahu kan? Nah, sekali pertemuan itu dia cuma 2 lembar gitu aja. Anda cari terserah dapat di Google mana. Yang jelas tolong tuliskan di situ nama Anda sebagai guru, pelajarannya apa, kelas berapa, ya. Lalu nanti Anda kalau saya minta tampilkan, maka semuanya nanti akan saya minta untuk share screen. Kita buat share screen semua, Mas Yusuf. Nanti biar mereka bisa share screen semua. Jadi kita akan lihat. Oke, atau kirimkan ke WA juga nggak apa-apa. Nanti saya akan tampilkan share screen-nya. Ya. Di situ akan saya jadi tahu kalian tuh kira-kira arahnya nanti maunya pengajaran jadi guru apa gitu. Jadi dari situ baru kita isi materinya. Elaborasinya gimana, ya kan? Bentuk pengajaran dan metodenya apa. Jadi kalian udah terbiasa kalau PKL tinggal bikin. Nih, kalau orang kebiasaan bikin RPP itu bikinnya sambil pejam aja udah bisa. Nah, yang lucunya ya Mbak Aulia ya, lucunya sekolah-sekolah di Samarinda ini, Kalimantan Timur ini, RPP-nya itu sudah jadi setahun yang lalu untuk tahun ini. Dia nggak tahu dulu, dia nggak mau lihat dulu, observe dulu nih siswanya yang gimana ya, ini gimana ya gitu. Dia nggak mau tahu dulu nih.
Tuh, kalau dosen RPS per semester ganti, RPS ganti gitu. Nggak bisa. Ya. Itu, jadi ingat jangan lupa tugasnya itu dulu aja. Nggak usah diapa-apain, tinggal tulis nama, pelajarannya apa, sekolahnya di mana. Ya Anda menghayal sendirilah, seakan-akan Anda tuh jadi guru. Nanti pekan depan saya mau lihat. Ya, dan Anda jelaskan. Maksudnya jelaskannya singkat aja, nggak perlu yang ini. Nanti kita isi pelan-pelan. Oh, RPP Kurikulum 2013 ini isinya begini, begini, begini. Oke? Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan rezeki dan dimudahkan segala aktivitasnya. Berkah hidupnya dan jangan lupa doakan orang tua. Ya, makasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti pekan depan kita akan lebih panjang lagi diskusinya. Makasih banyak Mas Yusuf dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.